Halo, perkenalkan nama saya Cindiani Magdalena Soliwinji dengan NIM 2201140090. Saya mahasiswa aktif dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya dari mata kuliah Perspektif Global. Nah, di video ini saya akan memberikan komentar atau tanggapan saya terkait dengan isu internasional yang sedang mendunia. Selamat menyaksikan dan saksikan sampai habis ya. Nah, salah satu isu internasional yang saya ambil adalah isu yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu akses dan kesetaraan pendidikan. Nah, banyak negara di seluruh dunia masih menghadapi tantangan dalam menyediakan akses pendidikan yang merata bagi semua orang, terutama bagi perempuan, anak-anak disabilitas, dan komunitas yang terpinggirkan. Nah, selain itu, kualitas pendidikan juga menjadi perhatian, termasuk peningkatan kualitas guru, kurikulum yang relevan, dan fasilitas pendidikan yang memadai. Nah, upaya global diperlukan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dari perspektif global, tanggapan yang saya berikan terhadap isu akses dan kesetaraan pendidikan dapat berangkat dari dua visi utama. Yang pertama ada visi ekonomi. Nah, dari visi ekonomi, di sini yang pertama dengan menginvestasikan lebih banyak sumber daya ke dalam pendidikan akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan terdidik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi global. Kemudian, yang kedua, memastikan akses pendidikan yang merata dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara negara-negara dan di dalam negara, karena memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mengembangkan kemampuan dan potensi mereka. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan yang berkualitas juga membantu dalam mengurangi kemiskinan karena individu yang terdidik memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan menghasilkan pendapatan yang stabil. Kemudian dari visi IPTEK. Visi IPTEK yang pertama itu dengan mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pembelajaran, terutama di daerah yang terpencil atau kurang berkembang. Kemudian yang kedua, inovasi dalam metode pengajaran dan pembelajaran dapat membantu memecahkan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas, seperti kurangnya guru yang berkualifikasi atau kurangnya fasilitas pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga ada kolaborasi global dalam riset dan pengembangan teknologi pendidikan dapat mempercepat kemajuan dalam bidang ini dan memungkinkan pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik di seluruh dunia. Nah, dengan menggabungkan visi ekonomi dan visi iptek, kita dapat menciptakan strategi yang holistik dan berkelanjutan untuk mengatasi isu akses dan kesetaraan pendidikan secara global. Nah, kemudian ada peran dan tindakan stakeholder pendidikan, terutama guru, sangat penting dalam mempersiapkan generasi muda agar mampu menjaga stabilitas dan eksistensi bangsa di mata dunia. Nah, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama ada pendidikan karakter. Nah, guru dapat memainkan peran kunci dalam mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan kepemimpinan kepada siswa. Ini termasuk mengajarkan tentang tanggung jawab, toleransi, empati, kerjasama yang merupakan dasar stabilitas sosial dan keberlangsungan bangsa. Kemudian ada pembelajaran kritis. Guru harus mampu membantu siswa
mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis sehingga mereka dapat menyaring informasi, mengidentifikasi fakta dari opini, dan membuat keputusan yang rasional. Hal ini penting untuk menghasilkan warga negara yang berpikir mandiri dan mampu menyumbangkan ide-ide positif bagi masyarakat dan negara. Kemudian yang ketiga ada pendidikan multikultural. Nah, dalam era globalisasi, guru perlu mengajarkan penghargaan terhadap keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial siswa. Hal ini dapat membantu memperkuat toleransi antar budaya dan mengurangi konflik antar etnis yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Kemudian yang keempat ada pengembangan keterampilan abad ke-21. Nah, guru harus mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan untuk abad ke-21 seperti keterampilan komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Dengan keterampilan ini, generasi muda dapat berkontribusi pada inovasi dan pertumbuhan ekonomi bangsa mereka. Kemudian yang kelima ada pendidikan lingkungan. Nah, mengajarkan kesadaran lingkungan kepada siswa adalah tanggung jawab penting bagi para guru. Nah, mereka dapat mengintegrasikan isu-isu lingkungan ke dalam kurikulum dan mengajarkan praktek-praktek ramah lingkungan agar generasi mendatang menjadi agen perubahan yang peduli terhadap masa depan planet ini. Nah, melalui tindakan-tindakan ini, para guru dapat memainkan peran penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang berpengaruh dan bertanggung jawab yang akan menjaga stabilitas dan eksistensi bangsa di mata dunia. Nah, sekian tanggapan dan komentar saya terkait dengan isu yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu isu akses dan kesetaraan pendidikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.